Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi mahasiswa semua pada konten matematika diskrit. Sebelumnya sudah dibahas tentang FPB, fungsi pembangkit biasa, FPE, fungsi eksponensial, deret kuasa, deret Maclaurin, dan deret Taylor, serta sudah tahu tentang cara mengubah suatu fungsi ke dalam bentuk deret Taylor. Yang harus kalian ingat bahwa fungsi pembangkit biasa itu bentuknya adalah sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n. Itu kalau dijalankan adalah A0 x pangkat 0 tambah A1 x pangkat 1 tambah A2 x pangkat 2 sampai seterusnya. Sedangkan fungsi pembangkit eksponensial adalah an x pangkat n per n faktorial. Itu kalau dijalankan adalah A0 x pangkat 0 per 0 faktorial tambah A1 x pangkat 1 per 1 faktorial tambah A2 x pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Sedangkan deret fungsi pembangkit atau deret kuasa itu mirip dengan fungsi pembangkit biasa, dan deret Maclaurin itu bentuknya adalah sigma dari n pangkat 0 sampai tak hingga itu f turunan ke n x pangkat n per n faktorial. Sedangkan deret Taylor adalah deret Maclaurin yang pada saat x-nya sama dengan 0 atau sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga f turunan ke n pada saat x sama dengan 0 x pangkat n per n faktorial. Nah, kalian juga sudah bisa kemarin merubah 1 per 1 kurang x, sudah diberikan contoh dibentuk ke deret Taylor itu dapat kemarin 1 tambah x kuadrat sampai tambah x pangkat 3 sampai seterusnya, dan ada beberapa bentuk deret itu sampai 8 yang harus kalian buktikan dan harus dihafalkan. Nah, mahasiswa semua, setelah kalian berhasil membuktikan deret tersebut dan bisa menghafalkannya, itu adalah sedikit materi pengantar ya. Hari ini kita akan menggunakan aplikasi menyelesaikan soal-soal aplikasi yang terkait dengan yang sudah dipelajari kemarin itu ya. Nah, sekarang ini ada kata pengantarnya. Masih ingatkah kamu dengan apa yang sudah kita pelajari pada kegiatan sebelumnya, yaitu tentang fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial? Nah, sekarang kita akan mencoba ke beberapa aplikasinya. Tadi saya sudah mereview sedikit tentang materi pada bagian sebelumnya, yaitu tentang deret kuasa dan tentang fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Nah, sekarang coba. Ini ada soal. Tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan berikut ya. Barisannya ada 0, 0, 0, 1 per 3 faktorial per 1 per 4 faktorial ya. Nah, dia tentukanlah bentuk sederhananya. Nah, untuk mereview kembali, saya mencoba mengingatkan kalian kembali bentuk FPB itu seperti apa kemarin. Ya, masih ingat kan? Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga itu an, tunggu bentar, an x berpangkat n gitu ya. Nah, ini kalau dijalankan itu adalah A0 x pangkat 0 tambah A1 x pangkat 1 tambah A2 x pangkat 2 tambah A3 x pangkat 3 sampai seterusnya ya. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah A0, ini adalah A1, ini adalah A2, ini adalah A3, ini adalah A4. Kita masukkan berarti A1, A0-nya 0, X pangkat 0, A1-nya 0, X pangkat 1, A2-nya 0, X pangkat 2, ditambah dengan A3-nya sepertiga faktorial, X pangkat 3 tambah A4-nya seperempat faktorial, X pangkat 4 gitu ya, tambah seterusnya. Nah, ini kan 0, berarti tersisa adalah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 tambah 1 per 4 faktorial X pangkat 4. Nah,
Ini bisa kita sederhanakan. Kemarin sudah dipelajari bahwa bentuk dari E pangkat X kemarin apa? Ya, benar. 1 tambah 1 per X pangkat 1 per 1 faktorial, kemudian 2 gitu ya, X kuadrat per 2 faktorial. Ini 1 X ya, X pangkat 1 per 1 faktorial tambah 2 X pangkat 2 per 2 faktorial tambah 3 X pangkat 3 per 3 faktorial gitu ya, tambah 4 X pangkat 4 per 4 faktorial. Kemarin begitu ya. Ini adalah 1 tambah X ya, ini habis tambah X kuadrat ya, tambah 3 X pangkat 3 per 3 faktorial gitu ya, tambah 4 X pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, itu adalah bentuk dari apa namanya? Bentuk dari E berpangkat X ya. Nah, ini berarti adalah E berpangkat X ya. Benar, E berpangkat X ini adalah bentuk dari faktorialnya. Nah, ini bisa dijadikan E pangkat X dengan syarat ini dikurangkan. Berarti ini adalah E berpangkat X dikurang dengan 1, dikurang dengan X, dikurang dengan X kuadrat. Nah, jadi yang tersisa itu adalah ini gitu ya. Ya, begitu kira-kira penjelasannya untuk yang nomor 1. Nah, kita coba lihat. Nah, ini dia ya yang tadi. Nah, benar ya. Berarti ini dimasukkan 0, 0, 0, X pangkat 3 per 3 faktorial, X pangkat 4 per 4 faktorial ya. Nah, ini menjadi begini, tadi sudah kita cari. Nah, ini berarti bisa kita kurangi bentuknya menjadi 1 tambah X tambah X kuadrat. Ini bisa jadikan pengurangnya, ini kan bentuk dari E pangkat X, semua ini kan bentuk dari E pangkat X nih. Nah, ini dikurang 1, ini ya dikurang X, dikurang dengan X kuadrat per 2 faktorial, begitu ya. Oh, tadi saya ada yang keliru sebelumnya. Oh, tidak bisa di back lagi. Ini tadi bagian ini tuh tadi saya revisi kembali. E pangkat X itu bentuknya adalah 1 tambah X ya, kalian sudah buktikan X kuadrat per 2 faktorial gitu ya, tambah X pangkat 3 per 3 faktorial, tambah X pangkat 4 per 4 faktorial, bukan 2 per, kok dia macet ya, ini biasa begitu tuh, ini titik-titik, 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial ya, tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial tambah titik-titik. Itu ya bentuk dari E pangkat X. Nah, yang kita dapatkan kan ini ya, 1 per X pangkat 3, X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, ini kan bentuk dari seluruh E pangkat X. Tadi saya 2 per 2 faktorial, nggak ada 2, ini juga nggak ada 3, tapi E kuadrat per 2 faktorial, E pangkat 3. Saya revisi ya, mahasiswa semua. Nah, ini berarti bentuk ini adalah E pangkat X. Sedangkan yang diminta tuh hanya sampai sini tuh di soalnya. Berarti harus dikurangi 1, dikurangi X, dikurangi X kuadrat per 2 faktorial. Jadinya E pangkat X kurang 1 kurang X kuadrat kurang X kuadrat per 2 faktorial. Nah, soal kedua yang B tadi itu bentuknya apa tadi? Berarti tadi itu 0, 0, 0, 1, 1, 1 gitu ya sampai seterusnya. Nah, berarti ini adalah A0, ini adalah A1, ini adalah A2, ini A3, ini A4, ini A5 gitu ya. Nah, A1 berarti 0 X pangkat 0, A2 0 X pangkat 1, A3 0 X pangkat 3, A4 1 X pangkat 3, A5 1 X pangkat 4, A6 1 X pangkat 5. Nolnya ini bisa habis, tinggal X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5. Nah, ini kan bisa dikeluarkan nih X pangkat 3-nya ya, tinggal 1 tambah X kuadrat. Ini bentuk apa kemarin? Dari deret Maclaurin ya, 1 per 1 kurang X ya, berarti ini tinggal X pangkat 3 dikali dengan 1 per 1 kurang X menjadi X pangkat 3 per 1 kurang X. Oke, selesai ya yang B. Yang C bentuknya adalah apa tadi? Barisannya CN di soal ya, kalau Ibu tidak ingat 0, 2, 0,
2, 0, 2 sampai tak hingga. Nah, ini adalah A1, ini adalah A2, ini adalah A3, ini adalah A4, ini adalah A5 sampai seterusnya gitu ya. Nah, dimasukkan 0, X pangkat 0, 2, X pangkat 2, 0, X pangkat 2, 2, X pangkat 3, 0, X pangkat 4, 2, X pangkat 5. Yang 0-0-nya bisa selesai, tinggal 2X, 2X pangkat 3, 2X pangkat 5, 2X pangkat 7. 2X bisa keluar ya. Ya, dari sini 2X bisa keluar. Tinggal 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 6. Itu kan bentuk dari 1/1 kurang X dikuadratkan. Yang ini kan deret Taylornya kemarin, berarti ini tinggal 2X/1 kurang X dikuadratkan. Nah, itu bisa dipahami semuanya menjadikan bentuk deret ke dalam bentuk FPB. Asalkan kalian ingat bahwa FPB itu adalah AX sigma dari N sama dengan 0 ya. FPB itu sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N gitu ya. Nah, ini kalau dijalankan A0 X pangkat 0 tambah A1 X pangkat 1 tambah A2 X pangkat 2 tambah A3 X pangkat 3 sampai seterusnya gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan saja A0-nya berapa, A1-nya berapa, A2-nya berapa, A3-nya berapa di soal sampai terbentuk ini. Dan kalian mesti ingat, makanya ibu suruh hafalkan yang E pangkat X itu bentuknya seperti apa, yang 1/1 kurang X bentuknya seperti apa, yang 1/1 kurang X kuadrat itu bentuknya seperti apa ya. Begitu, kita lanjut. Sekarang tentukan bentuk sederhana FPE. Nah, tadi kan FPB. Nah, sekarang yang diminta itu adalah FPE dari 05, 05, 05, 43, 43, dan 43. Oke, kalau FPE kan bentuknya N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N per N faktorial gitu ya. Nah, tinggal masukkan ini A0-nya, ini A1, ini A2, ini A3, ini A4, ini A5 gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan, berarti 0, X pangkat 0 per 0 faktorial, 5 per X pangkat 1 per 1 faktorial, 0, X pangkat 2 per 2 faktorial, 5, X pangkat 3 per 3 faktorial, 0. Nah, yang 0 ini habis ya. Berarti tinggal 5X tambah 5X pangkat 3 per 3 faktorial tambah 5X pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, 5 bisa dikeluarkan ya, tinggal X tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 faktorial. Nah, ini kemarin kalau yang ganjil itu adalah E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2 ya, berarti 5 E pangkat X kurang E pangkat min X per 2 gitu ya. Nah, ini diganti yang bagian dalam ini. Begitupun 43, 43, 43 tinggal dimasukkan, ini A1, ini A2, ini A3, ini A4, ini A5, ini A6 sampai seterusnya, dimasukkan ke dalam AN X pangkat N per N faktorial, berarti 4 X pangkat 0 per 0 faktorial tambah 3 X pangkat 1 per 1 faktorial tambah 4 X kuadrat per 2 faktorial, begitu seterusnya. Nah, ini dipecah, yang 4-nya disusun sama yang 4, ini 4, 4, 4, yang 3 disusun sama yang 3, 4 bisa keluar, tinggal 1 X kuadrat per 2 faktorial, kemudian 3 per 3 faktorial, 3 bisa keluar, X tambah X pangkat 3 faktorial, X pangkat 5 faktorial. Ini kan yang genap, berarti E pangkat X tambah E pangkat min X per 2. Ini yang ganjil, tandanya kurang, E pangkat X, E pangkat min X per 2. Ini disederhanakan, ini 2 dikali ke dalam 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X ya. Ini 3/2 X pangkat X, ini 3/2 E pangkat X. Ini disatukan yang sama-sama E pangkat X, berarti ini adalah berapa? 4/2 tambah 3/2, 7/2 E pangkat X. Ini 2 dikurang 3/2, ini 4/2 kurang 3/2, tinggal 1/2 E pangkat min X. Nah, inilah hasilnya ya. Nah, itu kalau kedua-duanya tadi itu dalam bentuk deret ya. Dalam bentuk deret menjadikan ke FPE 1, ke FPB 1 dan ke FPE 1. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk fungsinya yang diketahui? Ya, bentuk fungsi atau PX-nya yang diketahui, ini 1, 2, 3 gitu ya. Yang ditanya itu barisannya dari FPB. Oke, berarti kita ubah dulu ini tetap ya.
X pangkat 2, X pangkat 5 tetap. Yang ini kita ubah 1/1 kurang X, deret Taylornya apa? 1 tambah X kuadrat ya, tambah X pangkat ini X kuadrat, tambah titik-titik, tambah X pangkat 3, tambah X pangkat 4, tambah X pangkat 5 sampai seterusnya. Disatuin ya, ini 1, ini ada 1 konstanta, bawa ke sini. X kuadrat, cari pasangannya, di sini ada X kuadrat, di sini ada X kuadrat pasti ya. Berarti 2X kuadrat, kemudian X pangkat 3-nya ada 1, X pangkat 4-nya ada 1, X pangkat 5 sama X pangkat 5, ini 2X pangkat 5. Ini titik-titik. Nah, ambil ininya, konstantanya, berarti 1 ya. Untuk yang 2, berarti kan dia AN X pangkat N, berarti A0 X pangkat 0, ini untuk A0-nya nih ya. Kemudian untuk yang satunya berapa? Yang mana? Yang untuk yang 1 ini teh yang X ya. Ini X kok dipindahin ke sini tuh X ya. Kemudian tambah 2X kuadrat tambah X. Kan X ada nih. Berarti ini 1 X pangkat 1 gitu kan. Kan AN berarti 1 konstanta untuk X pangkat 1. Ini A2 ya. A2 X pangkat 2. Berarti ini 2 ya. A3-nya 1. A4-nya 2. A5-nya 2 juga, ini 1. Ini latihan terbimbing ya, berarti kita harus isi yang rumpang-rumpang 1, 1, 2 sampai seterusnya. Oke. Nah, lanjut. Yang untuk yang ini, X pangkat 4 tambah 1/1 kurang 3X. Berarti X pangkat 4 ini ya, 1/1 kurang 3X harus dijadikan dulu ke dalam bentuk yang kemarin, 1 tambah 3X tambah 3 kuadrat X kuadrat gitu ya. Tambah 3 pangkat 3 X pangkat 3 tambah 3 pangkat 4 X pangkat 4. Kalau mau melanjutkan tambah seterusnya. Oke, kumpulin 1, bawa ke depan dulu. Yang X 3 berarti ya, yang X kuadrat berarti 3 kuadrat X kuadrat 9X kuadrat. Yang X pangkat 3, 3 pangkat 3 berarti 27 pangkat 3. Yang X pangkat 4 ini ada 1, ini ada 3 pangkat 4, X pangkat 4. Berarti ini bukan. Ini berarti 1 ditambah dengan 3 pangkat 4, X pangkat 4. Nah, itu dia tuh. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27 gitu ya. Nah, 27 dikali 3 berarti 64 ya. Ya, kali 3, 3 kali 7, 21. 3 kali 26 berapa? 27 dikali 3, 3 kali 7 21, 2 ya, 3 kali 2 6, 7, 8, 81 tambah 1 berarti 82. Nah, ini ya, ini 82 X pangkat 4. Jadi barisannya adalah A0-nya 1, ini 3, ini 9, X pangkat 3-nya 27, ini mah nggak 1 atuh, 82. Kan koefisiennya ini 82, 3 pangkat 4, X pangkat 4, ini ada 1 lagi kan koefisiennya, ini dijumlahkan yang ini kan, berarti 3 pangkat 4 tambah 1, 82. Iya. Yang ini, berarti ini dibiarkan, kan ini artinya sama dengan X pangkat 4 tambah 2, X pangkat 5 tambah X pangkat 7 gitu ya. Tambah X pangkat 7 dikali dengan 1/1 kurang X, kan gitu kan. Nah, ini dibawa ke pinggir dulu, X pangkat 4, 2 X pangkat 5 tambah X pangkat 7, 1/1 kurang X kemarin berapa? 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini disatukan dulu yang paling kecil X pangkat 4 ya. Di sini X pangkat 4-nya juga dikali dulu lah ke dalam. Ini kan kali ya, kali dulu ini satu-satu. X pangkat 4, X pangkat 5, X pangkat berapa? 6 ya, kali ke sini X pangkat 7 ya. Nah, ini. Kemudian ini 2X pangkat 5 ya, kali 1. Ini 2X pangkat 6. Supaya sama-sama yang 7 yang terbesar tuh, 2X pangkat 7. Ini X pangkat 7 ya, supaya ininya sama dan sejajar gitu ya. Bisa disatuin. X pangkat 4 gitu ya, X pangkat 5 ini ada 1,
ini ada 2, berarti 3 X pangkat 5. Oke, X pangkat 6 ini ada 1, X pangkat 6 ini ada 2, berarti 3 X pangkat 6 juga. Pangkat 7, X pangkat 7, di sini ada 2 X pangkat 7, berarti 3, berarti di sini ada 4. Ini salah juga nih, 4 X pangkat 7, diperbaiki ya modulnya. Nah, ini sampai sini. Berarti ini kan X pangkat 4 dimulainya, berarti A0-nya mulainya berarti 0. A1-nya, A2-nya 0. A3-nya masih 0. 0 untuk A0, ini A0 ya, ini A0, ini A1, ini A2, A3-nya masih 0 lagi, berarti ini A4-nya 1, ini A5-nya 3, ini A6-nya 3, ini A7-nya 4, sampai seterusnya gitu ya, tinggal dicacah. Nah, itu kalau menjadikan fungsi ini ke dalam bentuk barisan FPB. Nah, yang terakhir pembahasannya barisan yang dijadikan ke FPE. Nah, ini tentukan FPE barisannya tapi ya dari bentuk FPE yang diketahui. Coba perhatikan semuanya. Bentuk FPE itu apa? Bentuk FPE itu N sama dengan 0 sampai tak hingga, itu AN X pangkat N per N faktorial gitu ya. Berarti itu bentuknya A0 X pangkat 0 per 0 faktorial gitu ya, tambah A1 X pangkat 1 per 1 faktorial, tambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial, tambah A3 X pangkat 3 per 3 faktorial, tambah seterusnya gitu ya. Nah, berarti ini adalah A0 X pangkat 0 kan? Nah, ini A0 X pangkat 0 per 0 faktorial kan 1. Berarti A0-nya memang 1 nih. A0. Sekarang A1-nya apa? A1-nya kan ini 1. X pangkat 1 per 1 faktorial. Berarti memang 1 ya. 1, betul. Ini A1. Sedangkan A2, ini kan X pangkat 2 per 2 faktorial. Sedangkan dia ya bentuk FPE itu gini. A2 X kuadrat per 2 faktorial. Udah betul ya berarti ininya. Ya, berarti tinggal ambil A2-nya di sini. A2-nya berarti 1 juga. Ini A3 X pangkat 3 per 3 faktorial. Ini 1 juga, berarti koefisiennya 1. X pangkat 4 per 4 faktorial. Ini 1 juga. Kalau mau dilanjutkan 1 X pangkat 5 per 5 faktorial. Ini diambil 1 juga. Oke, sampai seterusnya ya. Nah, sekarang ini A0-nya benar 1 gitu ya. Kemudian ini apa nih? Berarti kan ini adalah A1 X pangkat 1 per 1 faktorial gitu ya. Nah, ini ada 1 di sini, X pangkat 1 per 1 faktorial. Berarti kalau membagi dengan 1 faktorial kan nggak apa-apa, cuma membagi dengan 1. Berarti 1 koefisiennya udah benar, 1 faktorial gitu ya. Kan kita tambahin 1 faktorial di bawah, kan kita kali 1 faktorial pun kan tetap 1 dia kan. Nah, kalau yang ini tuh yang bermasalah, kan dia A2 berarti X pangkat 2 per 2 faktorial. A2-nya di sini ada sesuatu, ada konstantanya 1. Sedangkan ini hanya X kuadrat 2 faktorialnya belum muncul. Berarti harus kita munculkan 2 faktorial di bawah. Nah, karena dimunculkan di bawah 2 faktorial, dia harus dikali juga 2 faktorial. Berarti ini 2 faktorial dikali 1. Koefisiennya berarti 2 faktorial gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Kan ini seharusnya konstantanya tuh 3 faktorial. Ya, baru bisa diambil koefisien yang di sininya. Sedangkan yang tersedia itu hanya X pangkat 3. Harus kita munculkan 3 faktorial di bawah. Kalau kita munculkan 3 faktorial di bawah, di atas juga harus dikali 3 faktorial. Maka koefisiennya itu adalah 3 faktorial. Ini dia. Berarti ini kalau mau dilanjutkan 4 faktorial dan seterusnya gitu. Jadi harus dimunculkan bentuk ini supaya bisa diambil koefisiennya 3 faktorial. Begitu mahasiswa semua, udah ada 4 step itu ya, berarti menjadikan barisan ke FPB-nya, menjadikan barisan ke FPE-nya, menjadikan fungsi FPB, mencari barisan fungsi pembangkit biasa, dan mencari barisan fungsi pembangkit eksponensial. Untuk hari ini mungkin materinya cukup sampai di sini, ditambah dengan materi yang kemarin. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, tetap semangat dan tetap setia menonton channel ini. Semoga channel ini memberikan manfaat untuk kalian bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.